Ini penggunaan aplikasi MaxQDA untuk riset kualitatif. Ketika saya share flyer ini ke promotor saya, dia sampaikan, Pak Hendrik, tolong dirubah, jangan kualitatif riset, tapi riset kualitatif. Ya, itu saran benar. Oke, Prof, saya sampaikan, nanti saya rubah saat penyampaian. Nah, sedikit saja, riset kualitatif itu merupakan metode post-positivistik. Jadi kalau yang kuantitatif itu positivistik, yang ini post-positivistik. Jadi metode ini lebih interpretatif, jadi lebih konstruksi karena kita akan lebih berinterpretasi dengan data yang di lapangan. Nah, banyak metode, banyak aplikasi ya yang mengarahkan untuk kualitatif, seperti CVOD sudah sering membuat pelatihan NVivo ya, Pak Muhammad Sofyan, kemudian Atlas TI kalau tidak salah ingat. Ya, saya katakan pengenalan saja karena terus terang saya bukan termasuk expert ya di MaxQDA, tapi saya belajar juga secara lewat juga pelatihan online dan otodidak juga, banyak memanfaatkan YouTube juga. Ya, tapi saya mengambil beberapa bagian penting yang bisa saya gunakan dalam disertasi saya, dan itu ya akan saya share di sini. Nah, untuk kualitatif saya mengadopsi dari Creswell ya. Itu ada 3 penelitian kualitatif: fenomenologi, grounded teori, etnografi, case study, dan naratif. Saya untuk artikel saya itu saya menggunakan grounded teori karena ingin menemukan teori baru ya terkait disiplin studi saya. Dan biasanya kalau kualitatif itu banyak bermain di aktor, activity, dan place jadi tempat. Dan pengumpulan datanya juga lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari data ini, Bapak Ibu, saya mengembangkan ke grounded teori tadi. Karena grounded teori itu menggunakan kode-kode ya, open coding, axial coding, dan selective coding. Nah, aplikasi apa yang cocok? Saya waktu itu kebetulan mempelajari MaxQDA. Jadi hanya kebetulan saja saya mencoba di MaxQDA. Kalau duluan NVivo saya tahu, pasti saya ke NVivo. Atlas TI saya pasti ke Atlas TI karena prinsipnya sama. Kita akan membuat coding di dalam aplikasi ini. Software ya, mohon maaf. Nah, ini saya sempat ikut pelatihan online lewat Udemy, tapi nanti juga ini akan berganti bisa CV Audis ya untuk hal ini. Ya, bisa ke depan. Nah, ini 4 jam dipelajari dan beberapa langkah-langkah di situ. Nah, ini ruang di dalam software sebentar ya, MaxQDA ini ya. Itu biasanya prinsipnya sama. Kita harus membuat variabel ya terkait siapa yang kita wawancara. Ya, jadi sini saya ada panduannya. Kita klik variabel, kemudian dokumen, kemudian di sini ada add ya, add variabel. Situ kita nanti input. Nah, ini biasa kalau yang biasa menginput software baik SPSS atau lain sebagainya, ini memudahkan sekali. Jadi jenis kelamin, nama ya kita gunakan tipenya teks atau juga desimal atau integer ya atau lain sebagainya. Jadi memakai fasilitas ini saja. Oke, next. Kemudian input data informan Bapak Ibu yang tadi saya kembangkan tadi lewat transkrip yang sudah Bapak Ibu buat ya, transkrip wawancara. Nah, saran saya itu bisa dibuat dalam bentuk PDF, bisa juga Word ya. Tapi memudahkan juga lewat PDF. Jika sudah, kita add dokumen, select dokumennya, kita add saja, nanti ada di poin 3 ini ya. Sebentar, ini masih bagian variabel, mohon maaf. Kita input data variabel, wawancara, misalnya ini wawancara 1 Pak Alfred Kaparang ya. Kita input namanya, jenis kelamin dan sebagainya, pekerjaan, suku untuk data-data umumnya. Kalau sudah, tadi siapkan transkrip wawancara dengan PDF, saya convert ke PDF, kemudian dari dokumen ini kita add saja, sebelumnya mohon maaf, simpan new project. New project kita seperti biasa, save kayak seperti buat Word atau aplikasi PowerPoint, di mana kita simpan ya, kita save saja. Setelah itu, dari transkrip yang ada Bapak Ibu kita add di sini ya, ada di sini fasilitas tambah ya, ini kita add saja, kemudian nanti akan terbuka. Ketika sudah dibuka, dalam penelitian kualitatif kan kita mencari makna ya. Contoh di sini
informan sudah menyampaikan namanya Alfred Kaparan dan dia dari kecil sudah tahu nelayan karena orang tua saya susah dan saya pun jadi nelayan. Kita bold ini atau short ya, kemudian kita klik kanan Whitney code ya. Jadi seperti itu input kodenya biasa. Seperti yang lain mungkin NV dan sebagainya. Whitney code apa kata kuncinya? Saya ke sini contohnya nelayan ya. Kalau sudah oke. Nanti secara otomatis kode ini akan berpindah ke sebelah sini. Kode-kodenya ya. Nah, ini untuk open codingnya. Nah, jika semua data sudah terinput, kode-kodenya. Jadi, yang unik di penelitian kualitatif dan butuh banyak waktu adalah bagaimana kita menerjemahkan transkrip ini. Itu, transkrip ini menjadi kode-kode yang tadi yang saya katakan open coding. Ya. Setelah itu, data-data yang sudah kita input nanti di aplikasi di software MaxQDA kita bisa buat tabel deskriptifnya ya, bisa lewat langsung menggunakan fasilitas bar seperti ini atau juga lewat apa ya yang lingkaran ini ya, bisa kita langsung estimasi kode-kode apa dan berapa persen yang keluar kalimat-kalimat yang ada. Ya, jadi langkah-langkah seperti ini kita subcode statistik. Kalau sudah ada kode-kodenya, nanti yang saya katakan tadi ya, kode-kode jika sudah banyak kita bisa sederhanakan dan kita bisa buat subcode statistik. Ya, di sini kita langsung input alcode-nya yang mana, kemudian kita bisa main ke fokus ke pemanfaatan lahan. Ada berapa persen orang yang setuju bahkan menyampaikan ini terjadi perubahan penggunaan lahan atau tata informasi. Ya, kemudian perubahan sosial ekonomi berapa banyak yang berubah ya, profesi pekerjaan yang berubah. Jadi secara deskriptif bisa digambarkan dan bisa jadi satu artikel untuk hal-hal ini ya, untuk open coding. Jika sudah saya singkat saja, nanti kita bisa juga bermain di word cloud ya. Jadi kata-kata kunci yang keluar, mana kalimat yang paling banyak keluar, contoh di sini. Aktivitas nelayan ada halangan dan merasa terganggu ya, karena saya lokasi penelitian saya kan di pesisir pantai. Sejak ada pembangunan jalan boulevard, nelayan itu terganggu. Fasilitas mereka untuk parkir perahu terganggu, jadi jauh dari rumah mereka. Jadi nanti kita bisa lihat juga di sini dan hal-hal lainnya di word cloud. Itu ada di aplikasi MaxQDA. Oke, next. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jika ini kan kode-kode tadi ya, open coding namanya. Yang tadi Bapak Ibu melihat mencari kata kalimat-kalimat kunci mereka dan mengetikkan kata kunci. Nanti Bapak Ibu bisa melihat model kodenya nanti ya. Ya, Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini, kemudian kode teori model, Bapak Ibu klik, nanti akan keluar otomatis. Ini mungkin juga seperti NVivo atau Atlas TI akan keluar otomatis dan hierarkinya ada. Ya, nanti akan Bapak Ibu lihat hierarkinya ada. Nah, disitulah yang kita mulai bermain di axial coding ya, axial coding namanya. Jadi tadi open coding, banyak coding, sekarang lebih berporos axial coding. Di sini membantu sekali hingga kita dapat lihat seperti ini susunannya. Dan misalnya perubahan fisik kualitas lingkungan itu beberapa faktor juga karena adanya pembangunan, kemudian ada dampak juga. Jadi kualitatif seperti itu, kita mencoba mencari makna dari hasil-hasil wawancara dan dokumentasi dan juga ya proses biasanya wawancara mendalam ya. Jadi saya mengunjungi masing-masing untuk diwawancarai. Nah, disinilah kita mencari makna dalam penelitian kualitatif. Ya, ini beberapa yang dibuat kode model kodenya lewat aplikasi MaxQDA dan secara otomatis. Nanti di sini kita bisa langsung klik juga siapa yang berapa orang yang menyatakan perubahan tipe hunian ini, ya siapa saja ada bisa nanti di dalam aplikasi software itu, mohon maaf. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kode-kode ini bisa kita ekspor. Kenapa harus kita ekspor? Karena itu akan membantu kita memberi makna. Kan kita dalam penelitian kualitatif mencari makna, tema dan makna. Nah, kita bisa mengklik export code system, jadi kode-kode ada ini export code system. Nanti bisa Word, kita bisa ekspor ke Word dokumen. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti dalam bentuk Word nanti akan secara jelas menguraikan bagi contoh misalnya konsekuensi perubahan elemen arsitektur kota,
Nah ini ada pantai menjadi kotor, perubahan pemuatan ruang terbuka. Nah itu kita maknai menjadi teori dasar, ya. Jadi grounded teori, ya, menjadi teori dasar yang kita akan bangun dan nanti itu akan diuji lewat analisis kuantitatif, ya, seperti itu. Nah ini contoh saya maknai misalnya konsekuensi perubahan elemen arsitektur kota itu dalam perspektif komunitas lokal, diantaranya pantai menjadi kotor, ya, perubahan pemuatan ruang terbuka, hilangnya ruang aktivitas masyarakat, dan seterusnya. Nah, kunci di penelitian kualitatif adalah hal-hal ini, kita memaknai. Ya, kalau yang tipenya peneliti kuantitatif, pasti mereka akan memulai dengan teori dan konsep ataupun yang akan diuji, ya, tentu sudah bermain angka-angka. Kalau kualitatif kita bermain makna. Dan biasanya itu, makanya seringkali kalau tidak menarik, editor pasti akan reject, karena untuk apa dipelajari, untuk apa dipublish, karena tidak ada kebaruan di situ. Nah, ini contoh untuk open coding dari tadi semua yang sudah disubcodekan, dibuat lagi tahapan seperti ini, ya. Kita mencari kata-kata, kalimat, ya, dan dimaknai. Kemudian axial coding seperti ini, ya. Dalam kondisi teori saya mengacu dari Strauss and Corbin. Jadi ada kondisi kausal, konteksnya apa, fenomena inti apa, kondisi yang mempengaruhi apa, interaksi dan konsekuensi. Konsekuensi inilah yang menjadi dasar-dasar teori, ya, seperti itu. Dan ketika ini sudah disimulasi lagi menjadi selective coding, jadi tahapannya seperti itu, akan mengerucut ke ini, bisa dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Jadi kita sudah menemukan faktor-faktor yang akan menjadi variabel yang akan kita uji nanti di kuantitatif. Seperti itu Bapak Ibu tahapannya lewat aplikasi MaxQDA. Saya rasa demikian dulu pengenalan saya.